Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Info, kisah seorang yang cinta akan akhirat akibat berbuat dosa mengintip wanita sedang mandi berulang-ulang sehingga dirinya merasa bersalah dan sangat berdosa. Ketakutannya akan siksa neraka membuat dia gelisah sampai-sampai tidak mau bertemu Rasulullah SAW karena takut akan dosanya tersebut. Seorang pemuda ini masuk surga karena mengintip wanita yang mandi. Padahal, seperti yang kita tahu, mengintip adalah salah satu perbuatan yang tercela. Apabila kita melakukannya, maka kita dianggap telah melanggar norma. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang mengintip justru masuk surga karena perbuatannya ini? Siapakah beliau? Dan mengapa dijamin masuk surga akibat dari perbuatannya mengintip wanita berulang-ulang tersebut? Simak kisah berikut dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Kisah ini bermula dari seorang pembantu Rasulullah yang bernama Sa'labah. Pada suatu hari, Rasulullah mengutus Sa'labah untuk keperluan tertentu. Kemudian, ia melaksanakan perintah Nabi tersebut. Namun di tengah perjalanan, dia melihat ke salah satu pintu di rumah sahabat Ansor. Dari celah pintu itu, ia melihat seorang wanita sedang mandi dan mengintip wanita itu hingga berulang-ulang kali. Setelah perbuatannya, Sa'labah terus ketakutan dan merasa malu. Ia takut jika suatu ketika diturunkan wahyu oleh Allah yang menceritakan perbuatan Sa'labah tersebut. Ia akan merasa sangat malu kepada orang-orang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke lembah gunung di antara Madinah dan Makkah seorang diri. Ia memutuskan untuk meninggalkan Rasul dan berjanji tidak akan kembali ke Madinah. Kepergian Sa'labah menimbulkan kehilangan pada Rasulullah karena ia pergi selama 40 hari. Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Rasul dan menyampaikan salam Allah bahwa ada seorang umat Rasul yang melarikan diri dan berada di antara sebuah gunung ini dan itu. Orang itu selalu memohon perlindungan Allah agar terhindar dari neraka. Mengetahui hal itu, Rasul mengutus Salman dan Umar untuk menyusuri gunung-gunung di sekitar Madinah. Kemudian, mereka bertemu dengan pengembala bernama Zufafah. Mereka bertanya kepada pengembala itu, apakah ia melihat pemuda di antara gunung ini? Kemudian ia memastikan apakah orang tersebut adalah orang yang telah lari dari neraka jahanam. Mendengar jawaban tersebut, Umar bertanya, bagaimana pengembala itu tahu mengenai hal ini? Zufafah menjelaskan bahwa ketika pemuda itu keluar dari gunung, ia akan memegang kepalanya dan berteriak agar Allah mencabut nyawanya, agar ia tidak ditelanjangi pada hari kiamat nanti. Lalu Umar membetulkan perkataan pengembala tersebut. Salman dan Umar kemudian mengintai sebuah gunung. Dan tak berapa lama kemudian, Sa'labah keluar seperti apa yang dikatakan Zufafah. Melihat hal tersebut, mereka berlari mengejar Sa'labah dan mendekapnya sambil berkata, ia akan aman dan selamat dari neraka. Sa'labah takut jika Rasul mengetahui akan dosanya itu. Kemudian ia meminta jika ia tidak akan ditemukan oleh Rasulullah, melainkan ketika Rasulullah sedang sholat atau Bilal sedang iqomah. Ketika Rasul sedang sholat, Sa'labah dipertemukan dengan Rasul dengan menjadi mukmin di sholat Rasul. Namun, di tengah sholat itu, ia jatuh pingsan karena ketakutan yang amat besar. Lalu Rasul mencari dan ingin bertemu dengan Sa'labah. Beliau bertanya, bukankah telah diajarkan cara menghapus dosa kepadanya? Tapi Sa'labah selalu berkata,
jika dosa yang ia lakukan terlalu besar. Tak berapa lama Sa'labah pun pulang. Ia jatuh sakit dan Rasul kemudian menjenguknya. Beliau bertanya apa yang diinginkan oleh Sa'labah. Lalu ia menjawab ampunan Allah atas dosa-dosanya. Rasul kemudian menuntut Sa'labah untuk membaca doa penghapus dosa. Setelah itu, datanglah malaikat Jibril untuk memberikan kabar bahwa Allah telah menghapuskan segala dosa Sa'labah dan ia akan masuk surga. Tak berapa lama, Sa'labah meninggal dengan husnul khotimah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Sa'labah. Kemudian Rasul dan para sahabat menyolatinya. Akan tetapi pada hari itu beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya yang berjinjit. Sahabat pun heran bertanya, dan Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyolati dan mengiring jenazah Sa'labah." Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sa'labah meninggal dengan husnul khotimah, dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam surganya. Berkat Sa'labah mengakui kesalahannya dan benar-benar merasa malu akan perbuatannya mengintip wanita sedang mandi tersebut. Kemudian ia bertobat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas ampunannya, kemudian Sa'labah terbebas dari dosa dan dijamin masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.